Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bareng gua Aji MNZR. Yang pastinya kalian tahu dong aku mau ngapain. Yes, kali ini kita bakal review film-film Indonesia yang udah aku tonton juga. Tapi sebelum itu kalian juga harus like dulu, subscribe dulu, dan share dulu ke teman-teman kalian biar aku tambah semangat untuk buat kontennya. Langsung aja kita mulai. Here we go. 1, 2, 3, come on! Ya, film yang bakal kita bahas kali ini adalah film yang dibintangi oleh Putri Marino, aktris yang memenangkan Piala Citra di tahun 2017 di film perdananya yaitu Posesif, kembali hadir di tahun 2021. Padahal Putri Marino ini sempat vakum ya dari dunia perfilman per tahun 2020. Dan di tahun 2021 ini Putri Marino hadir langsung dua film sekaligus di tahun 2021 dan di bulan November. Ada Losmen Bubroto dan juga film One Night Stand. Berbeda di film dari Losmen Bubroto, film One Night Stand ini tampil hanya di layanan streaming online. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen nonton filmnya, langsung aja kunjungi website dari bioskop online. Nanti aku bakal share juga linknya untuk kalian biar bisa nonton film ini. Tapi berbayar juga ya, no bajak-bajak. Film ini bergenre drama romance remaja ya, yang langsung digarap oleh Adrian Trodewo, yaitu salah satu sutradara dari film Tabula Rasa di tahun 2014 dan juga film Mudik di tahun 2019. Dan film One Night Stand ini digarap langsung oleh production house Reland Film. Jadi kalau misalnya kalian kepo juga, langsung aja nonton film One Night Stand. Kali ini Putri Marino tampil dengan Jordi Pranata, yaitu salah satu aktor muda pendatang terbaru yang lagi disorot di perfilman Indonesia nih. Dan Jordi juga sempat tampil di tahun 2020 di filmnya Teman Tapi Menikah 2. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, aku bakal tampilin dulu cuplikan dan trailer dari film ini. Langsung aja, ini dia. Gue itu manusia yang paling nurut. Gue takut orang lain patah hati sama apa yang udah gue lakukan. Sampai akhirnya gue tahu ternyata dia udah punya orang lain di sana. Seberat apapun masa lalu, kalau punya safe place, kita bisa istirahat di sana. Cinta itu safe place ya. Hey, sampai jumpa di lain hari untuk kita bertemu lagi. Apa sih yang lo cari dan yang udah lo temukan dari perjalanan lo waktu itu? Itu perjalanan gue untuk menenangkan. Lakuin apa yang lo mau. Lo mau pergi, go. Udah siap tanpa dirimu. Lo masih percaya nggak sih Ra sama safe place? One Night Stand berkisah tentang seorang cowok bernama Ara atau Baskara ya, yang pergi ke Jogja untuk menghadiri dua acara sekaligus dalam satu hari, pemakaman dan pernikahan. Perjalanan ke Jogja membuat Ara bertemu cewek bernama Lea, dan pertemuannya dengan Lea dalam sehari ini ternyata mengubah kehidupannya Ara. Menariknya, One Night Stand menggunakan adegan pemakaman dan pernikahan sebagai representasi tentang pertemuan dan perpisahan, sekaligus sebagai alasan bagaimana Ara dan Lea saling bertemu. Ditambah lagi kedua acara tersebut mempunyai peran penting dalam pembangunan chemistry antara Ara dan Lea.
Film yang sangat sederhana, tapi justru kesederhanaan dari film ini menjadi poin charming dari sebuah cerita yang digarap untuk film ini. Kita bisa fokus ke dalam pembangunan karakter antara kisah cinta dari Ara dan Lea, karena film ini tidak menuntut kita untuk berpikir lebih keras tentang hubungan mereka gitu ya. Karena film ini dibuat sedemikian simpel tanpa mengundang air mata dan adegan-adegan yang berlebihan gitu. Walaupun chemistry dari dua orang tersebut bikin kita senyum-senyum sendiri, tapi ketika kita nonton film ini selama 1 jam pertama, kita tidak disuguhkan dengan adegan-adegan yang lain. Yaitu tadi, film ini hanya disuguhkan oleh pembangunan dua karakter orang itu aja. Sementara pemain-pemain yang lainnya terasa kehadirannya begitu sangat bosan dan kikuk atas adegan-adegan yang disuguhkan. Padahal di situ ada Agnes Naomi yang berperan sebagai mantan pacarnya Ara, dan tapi si Naomi ini malah terasa kikuk atas kehadirannya gitu, karena dia tidak disuguhkan dengan adegan-adegan yang berlebihan. Malah skrip yang untuk dia pun tidak dibuat sedemikian rupa sehingga dia tidak terlalu disorot dari awal film sampai ke ujung filmnya. Dan ketika kita nonton film ini pun kita hanya disuguhkan dengan adegan-adegan yang ngobrol aja gitu antara Lea dan Aranya, tanpa ada adegan yang lain yang membuat kita semakin terhanyut dalam film ini gitu. Bisa aku bilang cerita dari film ini terlalu banyak adegan perkenalan ketimbang inti permasalahan dari cinta antara Lea dan Ara, sehingga membuat kita tidak ada klimaksnya setelah menonton film ini selama 1,5 jam gitu. Walaupun chemistry dari dua orang tersebut bikin kita senyum-senyum sendiri, tapi ketika kita nonton film ini selama 1 jam pertama, kita tidak disuguhkan dengan adegan-adegan yang lain. Alhasil mungkin beberapa tahun ke depan kita bakal melupakan adanya tentang film ini. Malah yang bikin menarik dari film ini adalah kehadiran dari adegan one night stand, karena memang film ini adalah film romance dewasa ya gitu. Jadi yang pastinya ada adegan-adegan dewasanya karena judulnya yang tadi adalah one night stand. Itu yang paling menarik dari film itu. Selebihnya dari visualisasi dan sinematografi, film ini sangat standar dan gak bikin kita lebih terhanyut untuk permasalahan kisah cinta antara Lea dan Ara. Kehadiran soundtrack yang berkesinambungan dari berbagai adegan ini menjadi titik poin utama pembangunan chemistry antara kisah cinta Ara dan Lea. Momen antara Lea dan Ara itu semakin nyaman satu sama lain, dan itu adalah adegan termanis sepanjang dari film ini, dan mungkin bisa membuat film ini sedikit terobati dari segi visualisasi dan sinematografi ataupun dari segi ceritanya. Pilihan lagu yang cukup lembut dan cukup manis juga untuk mengakhiri kisah cinta mereka. Pokoknya kalian harus nonton film ini karena memang film ini diakhiri dengan kisah cinta yang manis gitu dan lembut karena soundtracknya gitu. Dan jangan lupa saksikan juga film ini di bioskop online ID, judulnya One Night Stand. Tapi jangan lupa berbayar juga ya. Nanti aku bakal share juga linknya di bawah ini. Oke, gitu aja review kita kali ini. Semoga kalian suka, dan jangan lupa saksikan juga video-video aku yang lainnya. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan komen juga, dan share juga ke teman-teman kalian biar aku tambah semangat untuk membuat konten. Kalau gitu, Aji pamit, see you and bye-bye. Lagi, ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa